Satu Teknik Geologi Universitas Tadulako. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tektonik lempeng dunia. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang tektonik lempeng, saya ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang struktur bumi. Nah, struktur bumi itu terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling dalam itu ada inti dalam, lapisan kedua inti luar, lapisan ketiga mantel bumi, dan lapisan paling terakhir yaitu kerak bumi. Nah, di kerak bumi ini dia terbagi potongan-potongan lempeng. Selama ini bumi masih dipercaya sebagai suatu bentuk muka bumi yang dinamis. Nah, menurut para ilmuwan, permukaan bumi merupakan suatu benua tunggal yang terpisah dan sekarang menjadi terpisah diakibatkan oleh ada gayanya arus konveksi, dan selain itu dipengaruhi oleh pergerakan lantai samudra. Arus konveksi itu seperti pada gambar di atas. Nah, gambar di sini seperti kita memanaskan air, terus airnya mendidih, dia jika panas dia naik ke atas dan jika dingin dia turun ke bawah. Sama halnya seperti arus konveksi. Arus konveksi di sini itu seperti misalnya pada atmosfer, jika dia panas dari inti bumi dia akan naik ke atas dan jika dingin dia akan turun ke bawah, seperti mengulangi siklus yang sama. Bumi memiliki beberapa bagian penyusun, salah satunya adalah litosfer, bagian yang memiliki material paling atas yang mana terdiri mantel bumi dan kerak bumi. Lempeng tektonik merupakan bagian dari litosfer bumi dan terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang terus bergerak. Pergerakan lempeng tektonik merupakan aktivitas dari lempeng bumi yang bergerak saling menjauh atau mendekat satu sama lain. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dipengaruhi oleh konveksi mantel, gravitasi, dan interaksi antar lempeng. Nah, di gambar ini menjelaskan tentang suatu benua yang dimana ada lempeng Australia, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya jika dia arah panahnya saling bertolak belakang, di situ merupakan dari divergen. Jika saling bertemu arah panahnya, itu merupakan gerak dari lempeng konvergen, dan saling berpapasan itu merupakan gerak dari lempeng transform. Nah, ini menjadi salah satu alasan besar mengapa para ilmuwan mengatakan bahwasanya benua itu merupakan benua tunggal tapi terpisah, karena bisa dilihat bahwa dari fosil hewan ataupun fosil tumbuhan ada di benua yang sama seperti di Amerika Selatan dan Afrika. Tidak mungkin kan suatu fosil tumbuhan ataupun hewan bermigrasi. Berarti bisa dibuktikan di sini bahwasanya benua itu merupakan benua tunggal tetapi terpisah karena adanya arus konveksi ataupun pergeseran lantai samudra. Lempeng tektonik utama di dunia ada 7. Yang pertama, lempeng benua Afrika yang meliputi Afrika. Yang kedua, lempeng benua Antartika yang meliputi Antartika. Yang ketiga, lempeng benua Australia yang meliputi Australia hingga India. Yang keempat, lempeng benua Eurasia yang meliputi Asia dan Eropa. Yang kelima, lempeng benua Amerika Utara yang meliputi Amerika Utara dan Siberia. Yang keenam, lempeng benua Amerika Selatan yang meliputi Amerika Selatan. Yang terakhir, lempeng Samudra Pasifik yang meliputi Samudra Pasifik. Nah, jika dilihat dari gambar di atas, yang dilingkari itu merupakan di dekat lempeng Samudra Pasifik, yang dimana itu merupakan lempeng konvergen. Lempeng konvergen itu merupakan ya lempeng yang saling mendekat dan mengalami tumbukan. Nah, tumbukan ini mengakibatkan penunjaman dari salah satu lempengnya. Yang penunjaman itu terjadi karena berat jenis salah satu lempeng tersebut lebih besar. Pada gambar ini, nah ini merupakan ilustrasinya, seperti litosfer dengan oceanic crust ini merupakan ciri dari lempeng divergen. Mereka saling bertolak belakang. Terus di subduction plate ini merupakan lempeng konvergen. Nah, seiring berjalannya waktu, nantinya akan menghasilkan yang namanya lempeng transform atau dikenal juga dengan sesar mendatar. Jadi mana sesar mendatar ini akan mereka bertemu tetapi tidak bertabrakan, melainkan akan bergesekan.
Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, jadi ada 3 jenis lempeng. Yang pertama itu divergen, konvergen, dan transform. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan jenis-jenis lempeng. Lempeng pertama itu yaitu lempeng divergen. Nah, lempeng divergen ini merupakan lempeng yang saling menjauh antar lempeng. Nah, contoh dari pergerakan lempeng divergen ini yaitu terbentuknya gunung berapi di punggung tengah Samudra Pasifik dan benua Afrika. Seperti gambar ini, jadi lempeng divergen itu bisa terjadi di benua ataupun di samudra. Misalnya pada Samudra Pasifik itu terjadi lempeng divergen. Nah, menghasilkan dari pergerakan ini menghasilkan yang namanya Mid Oceanic Rim. Itu merupakan pegunungan tengah samudra, dan di benua pada benua Afrika itu mengalami lempeng divergen. Nah, yang kedua itu adalah lempeng konvergen. Nah, lempeng konvergen ini merupakan lempeng yang saling mendekat sehingga menghasilkan tumbukan. Tumbukan inilah yang mengakibatkan salah satu dari lempeng tersebut mengalami penenjaman. Contoh dari pergerakan lempeng konvergen itu di Indonesia pada Samudra Hindia yang bertabrakan dengan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia sehingga membentuk palung. Palung adalah cekungan atau jurang di dasar laut yang sangat dalam. Selain itu, pada gambar di bawah ini juga merupakan penjelasan tentang terbentuknya pegunungan Himalaya, yang dimana yang tadinya ada samudra tapi sudah jatuh ke bawah sehingga bertabrakannya suatu benua India dengan benua Eurasia sehingga menghasilkan yang namanya pegunungan Himalaya. Itu dari tumbukan dari benua India dan benua Eurasia. Yang ketiga ada lempeng transform. Contoh dari pergerakan lempeng transform yaitu San Andreas Fault. Gambar jalur San Andreas Fault. San Andreas Fault merupakan sesar mendatar yang dihasilkan dari pergesekan lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. Itu San Andreas Fault mulai dari San Francisco melintasi hingga Los Angeles dan memiliki panjang sekitar 1.300 km dan ditemukan oleh profesor geologi bernama Barclay Andrew Wilson tahun 1895. Nah, adapun contoh lain yang diakibatkan dari lempeng transform itu ada di Indonesia sendiri loh. Nah, di Indonesia khususnya itu di Pulau Sumatera terdapat juga hasil pergerakan dari lempeng transform, yaitu antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia yang bergerak saling bergesekan sehingga membentuk patahan semangko yang membentang mulai dari Aceh sampai ke Teluk Semangko di Lampung. Berikut ini penampakan jelas dari patahan yang diakibatkan oleh lempeng transform yang ada di Indonesia, yaitu pada Ngarai Sianok di Bukit Tinggi. Nah, saya mengambil contoh kasus dari tektonik lempeng dengan judul Analisis Pergeseran Lempeng Bumi yang Meningkatkan Potensi Terjadinya Gempa Bumi di Pulau Lombok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pergeseran lempeng bumi dan frekuensi terjadinya gempa bumi di Pulau Lombok. Lempeng tektonik aktif yang dimana pergerakan dua diantaranya, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, sangat mempengaruhi frekuensi gempa bumi dikarenakan melewati Pulau Lombok. Selain dua lempeng tektonik aktif dunia, ada pula satu patahan yaitu patahan Naik Flores yang terbentang dari Flores hingga Pulau Lombok yang membentuk palung yang bersifat aktif. Pergerakan lempeng tidak secara langsung dipengaruhi oleh rotasi bumi pada sumbunya. Gerak relatif dari lempeng sesuai dengan proses pembalikan medan magnet bumi yang membuktikan adanya perubahan evolusi bumi di daerah Mid-Oceanic Rim. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwasanya dilihat jika yang saya tangkap dari contoh kasus yang saya ambil dari internet ini merupakan hasil dari patahan Naik Flores yang membentang dari Flores hingga Pulau Lombok yang membentuk palung dan bersifat aktif. Itu terbentuk di Kecamatan Sambulan, Kecamatan Sambelia di dekat Tanjung Bayan dan Kecamatan Batu Layar. Itu mendekati sekitar situ. Nah, habis sudah pembahasan kita tentang
tektonik lempeng. Tapi sebelum saya menutupnya, saya ingin membahas tentang aktivitas tektonik di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terletak di pertemuan 3 lempeng dunia, sehingga banyak aktivitas tektonik yang terjadi di Indonesia. Salah satunya di tempat saya kuliah, yaitu Kota Palu, Sulawesi Tengah, pernah mengalami gempa bumi besar dengan 7,4 skala Richter. Nah, salah satu dampak pergerakan lempeng tektonik adalah gempa bumi, seperti yang saya jelaskan tadi. BMKG mencatat terjadi 66 gempa bumi akibat aktivitas tektonik di Sulawesi Tenggara mulai dari tanggal 2 April sampai dengan tanggal 20 April 2024. Indonesia merupakan negara yang memiliki aktivitas lempeng tektonik yang sangat tinggi. Lempeng-lempeng tersebut memiliki karakter yang berbeda, di mana lempeng Indo-Australia dan Pasifik bersifat lentur bertemu dengan lempeng se-ASEAN yang bersifat rigid dan kaku, yang menyebabkan terbentuknya ring of fire atau sabuk gunung api dan jalur gempa bumi. Di gambar ini menjelaskan bahwasanya di Indonesia itu merupakan ring of fire atau sabuk gunung api yang meliputi dari Gunung Krakatau, Gunung Garibaldi, dan sebagainya. Keadaan geologi ini menyebabkan keberagaman flora dan fauna hingga keberagaman suku yang membentuk identitas bangsa Indonesia yang beragam. Akan tetapi, hal tersebut juga menyebabkan Indonesia menjadi negara yang paling rawan terjadi fenomena geologi seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Adapun referensi yang telah membantu saya dan saya jadikan untuk membantu tugas saya kali ini, yaitu YouTube Teknik Geologi AKP RIN, YouTube Rodia Izati, Universitas 11 Maret, dan Journal of Science Education 2024 BioCepi. Kepada sumber-sumber ini saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya presentasi video saya kali ini saya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Yang aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.